kami memiliki sebuah pemahaman bahwa karma itu suatu perbuatan. Jadi karma ini selalu didasari dengan cetana, niat. Nah, maka ketika niat awal kita baik, maka itu akan menjadi karma baik. Tapi kalau sudah niat kita sudah buruk, itu akan menjadi karma buruk. Jadi ada karma, ada kama wipaka, perbuatan dan hasil perbuatan. Nah, maka di dalam hidup, jika kita memiliki pengertian benar, saya mau berbuat baik, pasti buahnya adalah kebahagiaan. Nah, tetapi kan tidak sedikit orang nih, saya berbuat baik loh, tapi kok masih dicela, masih dihina. Nah, konsep karma ini akan membuat kedewasaan pikiran kita. Awalnya orang berpikir, sia-sia dong saya berbuat baik, saya sudah banyak amal, bantu orang, kok masih dicela, masih dihina. Nah, berarti di saat kita melakukan perbuatan baik, itu akan menjadi karma baik. Tetapi di satu sisi ternyata karma buruknya berbuah, ya lewat orang-orang yang menghina kita, mencela kita. Nah, kalau kita respon dengan negatif orang-orang ini, kita menciptakan karma buruk baru. Terus ini Dharma ini ajarannya universal. Jadi bukan hanya milik komunitas umat Buddha, tidak. Semacam ketika tadi bertanya tentang esensi Buddhis itu apa? Mensucikan hati dan pikiran itu universal sebenarnya. Nah, maka semua orang bisa mempraktekkan, karena pada hakikatnya kalau hati kita bersih, pikiran kita bersih, ya kebahagiaan yang kita dapatkan. Halo Tribuners, kembali lagi di program podcast Malang Live bersama saya Dita Oktavia yang akan memandu jalannya acara di hari ini. Dan bersama saya kali ini dalam memperingati Hari Raya Waisak yang jatuh pada tanggal 23 Mei 2024, kami mengundang seseorang yang sangat penting, yaitu Bante dari Padepokan Dhammadippa Arama Batu. Untuk Bante, tolong dipersilahkan namanya siapa? Ya, saya Biku Karunasilo. Biku Karunasilo, Sukihoto Biku Bante ya, Sukihoto. Ya, Oke. Untuk hari ini kita akan ngobrol santai aja ya mengenai Hari Raya Waisak dan mungkin ajaran-ajaran Buddhisme secara general ya. Oke, untuk pertanyaan pertama nih, sebagai seorang biku ya, biku dan bante ini apa ada perbedaan ya, biku dan bante ini? Sebenarnya sama, hanya saja sama. Kita ini memiliki panggilan. Kalau di khalayak umum ya kita sering dipanggil bante, tapi untuk personal ya kita dipanggilnya biku. Jadi bante itu tuh generalnya, jadi ketemu siapa saja orang-orang bisa panggil bante, ya selamat pagi, selamat siang gitu. Kalau biku ya lebih ke personal kita, seperti saya kan Biku Karunasilo, itu untuk personalnya. Sebagai bante atau seorang biku gitu ya, Bante Karunasilo ini apa yang menginspirasi Anda untuk menjadi seorang bante atau biku? Iya, jadi awalnya kami belajar di Sekolah Tinggi Agama Buddha Kertajasa Batu begitu selama 4 tahun. Nah, itu kami masih statusnya seorang samanera. Jadi semacam kami juga mondok. Kalau seperti teman-teman di Muslim kan ada pondok pesantrennya, kami juga mondok selama 4 tahun ya, para sahabat Tribuners. Kemudian ya dari 4 tahun itu belajar ya kami lulus. Akhirnya ada kesempatan yang mau melanjutkan ke jenjang selanjutnya bisa menjadi seorang biku, akan ada seremoni ulang penghabisan begitu. Tapi yang mau kembali ke kehidupan awal juga bisa, kembali menjadi umat biasa bisa. Lalu yang apa sih yang menjadi melatar belakangi kok saya mau menjadi seorang biku adalah karena pelayanan. Di dalam satu sisi ketika menggunakan atribut ini ya banyak kesempatan bagi saya pribadi pun bertemu dengan umat-umat di wilayah-wilayah lain. Semacam ya baru ini kan sebelum Waisak kita ada namanya sebulan pendalaman Dhamma. Jadi kami diundang ke Bali, ke Kalimantan, sampai Sulawesi. Jadi jiwa pelayanan lah ya. Jadi mungkin ada yang pernah mendengarkan kalau untuk menjadi seorang bante atau biku itu mendedikasikan seluruh hidupnya untuk Sang Buddha. Itu bagaimana dasar-dasar ajarannya gitu, Bante? Jadi selama kami menggunakan atribut kebikuan seperti ini, ya kami tetap berpedoman pada Dharma, ajaran Sang Buddha. Tetapi bukan berarti ketika kami mengabdikan diri di jalan Dharma ini kami lepas dengan keluarga orang tua, tidak. Kami juga masih punya kewajiban bagaimana merawat, menjaga orang tua. Jadi sekali waktu pun kami pulang
pulang ke daerah kami masing-masing, ketemu Oke. orang tua, ketemu saudara, begitu. Ada waktunya nggak sih Bante untuk pengabdian gitu sebagai seorang Bante? Iya, Kan tadi dibilang kan ada waktu untuk Iya. keluarga gitu. Iya. Mungkin harus berapa lama? ya jadi dalam artian apakah seumur hidup harus menggunakan atribut ini? Ya sejauh ini kami tidak memiliki aturan tetap. Jadi sampai meninggal harus menjadi biku, tidak juga. Bahkan banyak teman-teman kami juga yang merasa bahwa 10 tahun menjadi biku sudah merasa cukup, ya mereka kembali lagi untuk kehidupan awam. Ya, Oke. selama ya dalam berpamitan pun ya kita secara hal-hal yang baik lah, tidak sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang ibaratnya perbuatan yang tercela atau perbuatan yang menimbulkan kegaduhan di masyarakat, tidak. Jadi saya sudah merasa cukup, saya mau kembalikan latihan. Saya ketemu guru saya, Bante, nah ini kan untuk sebutan ke yang senior saya, Bante, saya rasa saya cukup untuk berlatih, saya ingin mengembalikan latihan. Kita bisa. Oke, berarti dari dalam diri itu sendiri ya Bante. Iya. Untuk pengajarannya sudah cukup, berarti Iya. saya bisa pamitan gitu. Benar, bisa. Oke. Jadi banyak panggilan hati lah. Kalau kita sudah merasa cocok seumur hidup, ya silakan jalankan. Jadi tidak ada paksaan. Oke. Nah, kalau menurut Bante sendiri apa sih esensi dasar dari ajaran Buddhisme untuk seorang pemula gitu? Iya. Esensi ajaran dasar dari Guru Agung Buddha, bahkan dari zaman Buddha terdahulu begitu, itu ada 3 poin. 3 poin yang pertama adalah tidak melakukan segala bentuk kejahatan. Kedua, perbanyak melakukan perbuatan baik. Ketiga, mensucikan hati dan pikiran. Nah, jadi kalau pada poin pertama kedua kita bisa menemukan kok Miss Dita juga ya pasti sudah paham ya, dari apa yang diyakini juga pasti mengarahkan pada hal demikian. Tetapi pada poin ketiga inilah yang menjadi keistimewaan dari ajaran Sang Buddha, adalah bagaimana seseorang ini berlatih untuk mensucikan hati dan pikirannya melalui praktik apa? Meditasi. Oke. Yang sering pada kalangan umum menyebut sebagai mindfulness dalam kehidupan sehari-hari. Itu untuk mencegah sesuatu yang buruk yang belum muncul jangan sampai muncul dari arus kesadaran kita. Sesuatu yang buruk yang sudah ada kita kurangi. Sesuatu yang baik yang belum muncul kita munculkan. Sesuatu yang baik yang ada kita tumbuh kembangkan. Begitu. Oke. Dalam membahas soal meditasi nih, Iya. di dalam ajaran Buddhisme sendiri itu Bante, itu ada berapa jenis sih dalam meditasi itu? Iya, kalau dalam meditasi Buddhis itu ada dua objek meditasi utama. Satu disebut dengan Vipassana Bhavana, yang kedua adalah Samatha Bhavana. Vipassana Bhavana tujuannya untuk apa? Mencapai pandangan terang. Jadi kita melihat segala sesuatu itu sebagai suatu hal yang sifatnya tidak kekal, berubah, penderitaan, dan juga tubuh ini ya bukan milik kita, jadi tanpa inti. Jadi objek utama dalam Vipassana ini adalah anicca, dukkha, anatta. Lalu meditasi samatha adalah untuk ketenangan batin. Nah, jadi ketenangan batin ini objeknya banyak, ada 40 macam objek. Salah satunya biasa kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari adalah memperhatikan napas. Orang mengarahkan perhatian penuh kesadaran di sini dan saat ini. Sadarilah ketika menarik napas, menghembuskan napas dengan damai. Jadi di situ ada ketenangan, di situ ada kebahagiaan. Jadi batinnya bisa lebih tenang. Oke. Dalam Bante sendiri nih ya, dalam menjadi seorang Bante itu apa ada pantangan nggak sih Bante? Untuk menjadi seorang Bante itu pantangan-pantangan waktu Bante melakukan ajaran dalam ini mendedikasikan Iya. hidupnya untuk Sang Buddha. Ya, kami memiliki aturan yang disebut dengan Patimokkha-sila. Jadi aturan yang kami jalankan sebagai seorang biku. Nah, tentu ada pantangan-pantangan lainnya seperti halnya ya paling dasar lah. Kami tidak makan setelah tengah hari. Itu kami tidak makan. Kemudian tapi masih bisa minum ya, minum pun ya air putih, teh, tapi tidak dengan susu. Oke. Dan juga ya kita tidak bersentuhan langsung dengan perempuan. Itu tidak. Oke. Maka ketika misalnya Miss Dita mau memberikan persembahan air, makan itu kami
menggelar satu kain, tujuannya untuk apa? Tidak terjadi kontak. Bukan berarti kita tidak menghargai, tidak. Kita maksudnya menghargai latihan kita jalankan. Karena kan pada dasarnya kalau terjadi sentuhan, ya namanya perasaan kan bisa muncul nih. Nah itu yang lebih kita kendalikan begitu. Ya, dikendalikan, dikontrol ya Iya, dari dalam diri. benar. Oke, mungkin dari Tribuners ini juga Bante ada yang pernah dengar dari ajaran Buddhisme tentang karma. Nah, Iya. dalam karma dalam agama Buddhisme itu kayak gimana, Bante? Ya, jadi karma ini kami memiliki sebuah pemahaman bahwa karma itu suatu perbuatan. Jadi karma ini selalu didasari dengan cetana, niat. Nah, maka ketika niat awal kita baik, maka itu akan menjadi karma baik. Tapi kalau sudah niat kita sudah buruk, itu akan menjadi karma buruk. Jadi ada karma, ada kama wipaka, perbuatan dan hasil perbuatan. Nah, maka di dalam hidup, jika kita memiliki pengertian benar, saya mau berbuat baik, pasti buahnya adalah kebahagiaan. Nah, tetapi kan tidak sedikit orang nih, saya berbuat baik loh, tapi kok masih dicela, masih dihina. Nah, konsep karma ini akan membuat kedewasaan pikiran kita. Awalnya orang berpikir, sia-sia dong saya berbuat baik, saya sudah banyak amal, bantu orang, kok masih dicela, masih dihina. Nah, berarti di saat kita melakukan perbuatan baik, itu akan menjadi karma baik. Tetapi di satu sisi ternyata karma buruknya berbuah, ya lewat orang-orang yang menghina kita, mencela kita. Nah, kalau kita respon dengan negatif orang-orang ini, kita menciptakan karma buruk baru. Tetapi kalau kita mengerti hukum karma, terima kasih, Anda sudah mematangkan karma buruk saya tidak mau merespon dengan kemarahan, kebencian, jengkel. Kalau saya respon dengan bentuk kondisi batin demikian, saya ciptakan karma buruk baru. Oke, berarti untuk ajaran karma ini ada hubungannya ya dengan ajaran mindfulness meditasi tadi? Ada. Jadi karma ini sebenarnya universal sih. Maka Sang Buddha tuh di salah satu khotbah beliau mengatakan begini, apakah Sang Buddha ini muncul ataupun tidak muncul di dunia, ya terdapat suatu hukum yang tetap keberadaannya. Itu adalah ya hukum perubahan. Jadi kalau kita mengalami suatu perubahan, itu ya hal yang universal. Bahkan hukum karma ini juga hukum yang universal. Jadi mereka percaya tidak percaya dengan Sang Buddha, ya kalau kamu berbuat buruk pasti penderitaan kamu dapatkan. Ya perihal orang juga tidak percaya kelahiran kembali, apa buah dari karma buruknya? Dia akan dicela, dia akan dihina oleh orang-orang lingkungan sekitar kan. Nah itulah yang disebut dengan perbuatan dan hasil perbuatan. Jadi ada karma, ada kama wipaka namanya. Berarti seperti apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai gitu ya, Bante. Nah di dalam Buddhis tuh ada tuh syairnya begini, sesuai dengan benih yang kamu tabur maka demikianlah buah yang kamu tuai. Pelaku kebajikan memetik kebahagiaan, pelaku keburukan ya memetik penderitaan. Oke. Itu sudah ada juga di dalam konsep hukum karmanya begitu. Berarti untuk ajaran Buddhis tentang hukum karma dengan apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai itu udah ada ya? Sudah ada. Dari dulu, oke. Nah, mengenai ajaran meditasi tentang mindfulness ini, untuk penerapannya di era modern ini seperti apa, Bante? Nah, jadi kadang kan orang beranggapan bahwa meditasi itu harus duduk, ya harus duduk, hening, diam. Ya. Itu memang idealnya. Tetapi dalam laku kehidupan sehari-hari, nah kita lebih menyederhanakan bahasa meditasi ini sebagai mindfulness. Maka ketika Mbak Dita sendiri melakukan segala bentuk aktivitas, sudah tidak mengarahkan perhatian penuh kesadarannya terhadap aktivitas yang dilakukan. Sebagai contoh, ketika kita berkendara, Malang sekarang agak macet ya. Nah, di tengah kemacetan itu terkadang tidak sedikit orang akhirnya mudah marah, jengkel. Waduh, ini motor nih kok nggak sopan ya, tit. Nah, itu orang bereaksi terhadap suatu objek yang di luar dirinya dengan kemarahan, kebencian. Tetapi kalau kita mempraktekkan mindfulness, kita akan lebih sadar, kita lebih peka terhadap reaksi batin ini. Alih-alih pengen marah, kita lebih baik sadari napas. Sadari napas, narik napas, hembuskan napas, lebih damai. Itu akan lebih tenang. Nah, jadi mindfulness ini akan lebih membantu kita menciptakan kedamaian, kebahagiaan di dalam diri kita. Nah, maka dalam praktek keseharian ya seorang mengarahkan perhatian penuh kesadarannya di sini dan saat ini. Itu sederhananya. Nah, maka nanti untuk lebih intens ketika dia meditasi duduk, indera yang lain kan lebih beristirahat. Yang dominan itu pikiran. Nah, maka banyak orang yang terbuai larut di masa lalu, kemudian membuat rencana-rencana, ternyata rencana-rencana imajinasi juga tidak selamanya membuat dia tenang, damai. Ada ketakutan, ada kekhawatiran. Nah, maka
ketika dia duduk intens itu dia harus mengarahkan perhatian penuh kesedarannya di mana? Di sini dan saat ini. Apakah objeknya napas atau dia mengembangkan ungkapan-ungkapan di dalam hatinya, semoga semua makhluk berbahagia, semoga semua berbahagia, itu untuk membuat dirinya menjadi pribadi yang rendah hati, menjadi pemaaf, tidak menyiksa dirinya dengan kemarahan dan kebencian. Oke, lebih kayak mengontrol apa yang seharusnya dikontrol di dalam Iya. diri gitu ya Nah, Bante. Nah itulah yang sebagai esensi dasar ajaran Budanya yang mensucikan hati dan pikiran, Oke. agar nilai-nilai buruk ini tidak tumbuh subur nih dalam diri kita. Karena sumber dari Penderitaan. kontradiksi, penderitaan kayak yang lain-lain itu kan bersumber dari pikiran Benar. diri sendiri gitu ya Bante. Oke, mengenai soal kembali lagi pada Bante, sosok Bante Karunasilo ini ya di Padepokan. Kalau boleh tahu nih Bante, untuk kesehariannya di Padepokan itu kayak gimana ya Bante? Iya. Sebagai seorang biku atau Bante gitu. Ya, jadi kami tinggal di Padepokan Dhammadippa Arama ini ada komunitasnya. Jadi kami Oke. para biku, ada samanera dan ada atasilani. Nah, samanera ini calon biku. Ya, yang mereka juga sekarang masih kuliah. Atasilani juga. Tapi atasilani ini mereka jubahnya putih. Maka nanti sahabat Tribuners bisa main ya ke Padepokan Dhammadippa Arama Kota Batu. Oke, bisa Itu main ya untuk boleh. umum. Itu kan menjadi salah satu destinasi wisata religiusnya Kota Batu. Oke. Nah, apa keseharian kami? Jadi di pagi hari ya kami juga melakukan persembahyangan. Kami biasa menyebutnya dengan canting pagi. Jadi bangun jam 4, nanti ya pergi ke Dhammasala, tempat hall utamanya. Nah, nanti mulainya adalah 4.30. Itu rutin setiap paginya. Tetapi kalau sudah purnama atau bulan gelap itu jadinya lebih awal, jadi jam 4. Tapi kalau di sore hari, karena kan kami juga kondisional, para samanera atas lain ini kan mereka kuliah. Kalau mereka sedang kuliah, ya kita canting sorenya jam berapa? Jam 7, jam 7 malam. Tapi kalau mereka lagi libur, ya kita jam 6 sore sudah canting. Oke, berarti untuk umat ya? Kalau disebutnya untuk orang-orang yang ada di Padepokan ini. Pabajita. Pabajita. Jadi di dalam agama Buddha itu ada 2 komunitas besar. Jadi ada Garawasa, ada Pabajita. Garawasa ini siapa? Ya para perumah tangga. Oke. Ya, jadi para perumah tangga ini ada istilahnya upasaka untuk laki-laki, upasika untuk perempuan. Oke, untuk Gitu. masyarakatnya ini, untuk komunitas-komunitas ini, kalau untuk di Padepokan Dhammadippa Arama Batu ini sendiri kebanyakan dari mana Bante? Oh, kalau kami yang ya Pabajita yang saat ini banyak yang kuliah tuh kebanyakan dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, ada dari Kalimantan, ada juga dari Sulawesi, ada juga dari Sumatera ya, Lampung dan sekitarnya. Jauh-jauh ya berarti Iya, Bante. Oh, mereka mahasiswa ya kebanyakan. mahasiswa. Oke. Jadi belajar selama 4 tahun dan memang ya jurusannya ke pendidikan ya SPD. Oke. Jadi mereka nanti ya calon-calon guru lah. pengajar. Calon-calon guru, apalagi kayak di ajaran Sang Buddhis juga diajarkan bagaimana pelayanan Iya. yang baik gitu ya Bante. Oke, untuk kembali lagi dengan Hari Raya Waisak ini sendiri Iya. Bante, kenapa disebut Waisak gitu? Jadi sebenarnya Waisak ini nama bulan. Bulan di mana terjadi 3 peristiwa agung di zaman kelahiran, di zaman Sang Buddha. Jadi pertama Pangeran Siddhartha lahir itu di Taman Lumbini pada 623 sebelum Masehi. Lalu yang peristiwa kedua, peristiwa agungnya terjadi di bulan Waisak juga. Itu adalah pencapaian penerangan sempurna dari petapa Siddhartha itu. Dulu kan dia seorang pangeran meninggalkan kehidupan duniawi menjadi petapa dan akhirnya mencapai penerangan sempurna. Dapatlah dia gelar Buddha, orang yang sadar. Oke. Jadi itu pada tahun 588 sebelum Masehi. Dan peristiwa agung yang ketiga adalah Mahaparinibbananya beliau. Jadi wafatnya beliau, mangkatnya beliau pada tahun 543 sebelum Masehi. Jadi 3 peristiwa agung ini terjadi di bulan Waisak. Jadi di penanggalan India itu ada namanya bulan Waisak, bulan Asadha atau bulan Katina. Nah, peristiwa-peristiwa penting itu terjadi di bulan itu, tetapi diadopsilah menjadi perayaan. Selain perayaan Waisak kan ini salah satu dari 4 hari raya besar agama Buddha. Nanti ada perayaan Magha Puja. Itu terjadi di bulan Magha, peristiwa itu. Kemudian bulan Katina. Kemudian yang terakhir adalah Asalha. Tapi kalau untuk secara general emang untuk
umum gitu taunya Waisak gitu ya. Iya. Untuk ajaran agama lain Iya. gitu. Kami punya 4 hari raya besar. Oke. Iya. 4 hari raya besar ya di Iya, ajaran agama agama Buddha, Buddhis. iya. Ini hari raya Waisak. yang setiap tahun ini harus diperingati. Iya, jadi setiap tahun ya kita punya 4 hari raya besar. Cuma kan yang jadi libur nasional kan Waisak. Iya. Kalau di Bali beda, banyak Oke. liburnya kan. Oke, iya. Oke, dari Bante sendiri, seorang Bante. Nah, untuk misalnya ada seorang anak-anak gini ya Bante, untuk mungkin yang keluarganya emang Buddhisme. Nah, untuk ajaran Buddhisme untuk dapat disalurkan ke pemula apalagi anak-anak itu dengan cara bagaimana pengajarannya Iya. Bante? Sang Buddha sebenarnya memberikan sebuah posisi kepada orang tua adalah guru pertama di dunia, sosok dewa yang nyata di dunia. Maka peran orang tua ini sangat penting, bagaimana juga untuk mengajarkan nilai-nilai Buddhis, nilai-nilai Dharma kepada anak-anak mereka. Nah, ada 5 kewajiban orang tua kepada anak-anaknya adalah ya diantaranya 2 diantaranya saja yang saya sebutkan ya. Pertama, mengarahkan anak-anaknya berbuat baik. Ketiga, mencegah anaknya berbuat jahat. Yang ketiga ini memberikan pendidikan yang profesional lah. Jadi tidak hanya memperhatikan pendidikan formal tapi juga pendidikan spiritual. Nah, bagaimana pendekatan kami mengajarkan Dharma kepada anak-anak adalah pertama ya kami mengajarkan siapa sosok Sang Buddha itu. Sang Buddha adalah suatu guru yang maha sempurna, ya beliau punya juga pengetahuan yang sempurna, bahkan ya dalam kekuatan spiritual beliau pun ya sangat luar biasa. Jadi kita mengajarkan siapa sosok Sang Buddha dulu, sehingga kalau mereka sudah kagum, sudah memiliki penghormatan terhadap Sang Buddha, maka untuk belajar Dharma pasti semangat. Wong gurunya saja tidak respect, gimana mau pelajari ajarannya ya. Jadi kita memberikan edukasi begitu. Siapa Sang Buddha? Terus ini Dharma ini ajarannya universal. Jadi bukan hanya milik komunitas umat Buddha, tidak. Semacam ketika tadi bertanya tentang esensi Buddhis itu apa? Mensucikan hati dan pikiran itu universal sebenarnya. Nah, maka semua orang bisa mempraktekkan, karena pada hakikatnya kalau hati kita bersih, pikiran kita bersih, ya kebahagiaan yang kita dapatkan. Tidak harus menunggu lahir di surga kan. Surga di dunia bisa kita rasakan. Nah, maka untuk mengajari anak-anak ada etika-etikanya. Jadi ketika kita mengarahkan untuk berbuat baik, ya dharma-dharma seperti mereka kita ajarkan untuk berdana, memberi, beramal. Ya, jadi ada ajaran dasarnya memberi, kemudian latihan moralitasnya tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berbohong, tidak makan atau minuman yang melemahkan kesadaran. Ini latihan dasar mereka. Ini bisa dijalankan adalah ketika mereka kita ajarkan menanamkan dua nilai dharma, malu berbuat jahat, takut akan akibat perbuatan jahat. Jadi kalau mereka sudah kita berikan pemahaman begitu, maka moralitas ini akan bisa dijaga dengan baik. Karena berbuat baik kan malulah kita berbuat jahat ya. Terus ada ketakutan ya akan akibat dari perbuatan buruk itu, sehingga mereka akan berupaya untuk menjalankan 5 latihan moral itu. Oke, dalam ajaran-ajaran tadi itu Bante mengenai seperti ini ya Bante, kayak konsekuensi apa yang didapat gitu ya Bante. Itu kembali lagi mungkin menurut di ajaran Buddhisme itu ini ada hubungannya nggak sih Bante? Karena untuk mungkin orang-orang umum juga pernah tahu kayak di ajaran Buddhisme itu ada ajaran kayak di mana di dalam tubuh manusia ini terbentuk dari beberapa elemen-elemen. Itu ada hubungannya nggak sih Bante? Ada. Jadi kalau kita mempelajari Buddhisme ya, jadi Buddhisme kan ajaran universal, semua orang bisa belajar ya. Nah, kita kan mengenal dalam ilmu umum kan lahir dan batin. Nah, kami menyebutnya nama dan rupa. Rupa ini yang nampak ini, tubuh badan jasmani ini terdiri dari 4 unsur. Unsur tanah, unsur air, udara, dan api. Maka kalau seseorang meninggal, apakah dia dikuburkan? Bisa-bisa saja. Atau dia dikremasi, bisa-bisa saja. Atau di Toraja, di Trunyan itu, ya mereka cuma diletakkan, diangin-anginkan kembali ke unsur-unsur udaranya, lalu air. Jadi ini 4 elemen. Maka ketika 4 elemen ini salah satu yang mendominasi, ya ketidakseimbangan tubuh bisa terjadi, sakit segala macam bisa terjadi. Nah, lalu ini perihal rupa yang nampak nih. Terus ada batin. Batin pun ada 4 bagian, Mbak. Jadi apa 4 bagian dari batin ini? Ada yang kami sebut dengan perasaan, persepsi, pengenal ya. Jadi kita kenal baik buruk ini dari persepsi ini. Kemudian bentuk-bentuk pikiran, lalu ada kesadaran. Jadi kalau kita meditasi ini kita pelajari yang 4 ini. Bagaimana untuk menyimbangkan kebahagiaannya. Berarti untuk orang umum sebenarnya bisa ya untuk belajar. Bisa. Sangat bisa. Karena kan
Kalau kita mampu, ibaratnya wujud cinta pada diri sendiri itu adalah kita pahami diri kita dulu. Bagaimana sih batin kita, bagaimana kita bereaksi terhadap objek yang ada di luar diri kita. Nah, maka sebenarnya meditasi ini cara sederhana bagi seorang untuk lebih mengenal dirinya sendiri. Bagaimana dia benar cinta pada diri sendiri. Kalau saya cinta pada diri sendiri, saya tidak mau menumbuh kembangkan kemarahan, kebencian, kejengkelan. Lah kok kemarahan bisa muncul? Karena kita belum bijak menyikapi sesuatu yang ada di luar diri kita. Ketemu dengan orang yang dibenci, marah. Ketemu dengan kondisi yang tidak kita inginkan, jengkel. Ya. Nah, inilah ketika meditasi kita paham nanti yang 4 bagian itu. Bagaimana perasaan Anda? Bagaimana Anda menilai itu dari persepsi Anda? Kemudian bagaimana bentuk-bentuk pikiran Anda melihat kondisi itu. Nah, jadi yang kita utamakan kan kesadaran. Nah, jadi maka di Buddhis itu ada namanya indera pikiran. Oke, itu sumbernya ya? Iya. Dari indera pikiran. Mungkin lebih ajarannya kayak apa yang di luar di dalam diri kita itu udah di luar kendali gitu ya? Ya, teman-teman Tribuners kan mungkin tahu ya dikotomi kendali ya. Pelajarannya apa? Stoa ya, stoisme. Itu kan berkembang di Yunani pada tahun 200-an sebelum Masehi begitu ya. Lasam Buddha sudah mengajarkan 588 sebelum Masehi. Tentang 6 landasan indera ini, di mana sesuatu yang ada di luar diri kita itu apakah bisa menimbulkan penderitaan atau kebahagiaan tergantung reaksi batin kita. Telinga mendengar sesuatu yang indah, oh ya bahagia. Tapi begitu telinga mendengar sesuatu yang buruk, bisa tidak kita menerima suara itu hanya sebagai sekedar suara. Datang, berlalu, sirna. Melihat sesuatu bisa tidak kita respon dengan waduh dia ini orang yang saya benci loh. Kontak mata kalau kita respon nih dengan apa reaksi batin kita, reaksi dengan kemarahan ya kita menderita. Nah, maka sebenarnya siapa sih yang menciptakan penderitaan kebahagiaan? Diri sendiri. Sendiri. Iya. Tergantung bagaimana Anda merespon segala suatu kondisi yang ada di luar itu. Sebenarnya semua ya netral, mereka ya berlalu begitu saja. Itu sudah hukum alamnya kok. Karena apa yang menimbulkan kesedihan sama kebahagiaan ya diri sendiri batin, itu ya. Semisal kita punya pengalaman di masa lalu, apalagi di kehidupan apa ya anak muda gitu ya. Aduh, saya pernah ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Itu kan suatu pengalaman, suatu peristiwa yang membuat dia sakit hati. Padahal ini terjadi 10 tahun lalu loh. Tapi dia masih alami saat ini. Lah kok bisa dia belum mampu melepas itu? Nah, di dalam Buddhisme itu ada istilahnya loba, keserakahan. Orang akan paham ya pada umumnya keserakahan itu adalah perihal materi yang ada di luar diri loh. Tapi kalau kami di Buddhisme, karakteristik keserakahan itu apa sih? Dia melekat, dia terikat, dia menggenggam objek itu. Nah, berarti selama dia teringat dengan objek yang menyakitkan, ada keserakahan di situ. Lalu juga ada kebencian. Karakteristik kebencian apa? Dia tinggal di tempat itu, dia berduka cita, dia sedih. Nah, maka caranya bagaimana? Tumbuhkan kesadaran bahwasanya sesuatu yang telah berlalu itu ya hal yang sudah lampau. Hiduplah di saat ini, ya kan? Iya benar. Nah, maka kenapa kita banyak larut terbuai dengan ya pernah jadi korban di masa lalu ya, punya luka batin begitu. Nah, momen untuk hidup saat ini sebenarnya akan lebih mampu untuk mengobati luka batin itu, Mbak Dita. Berarti lebih kalau di ajaran Buddhisme ini lebih ke psikologisnya ya? Ada kesana. Ada kesananya ya. Jadi hampir mirip lah. Jadi relevan lah. Jadi relevan sejalan gitu ya. Maka kan Albert Einstein kan pernah berkata bahwa ajaran Buddhis ini sejalan dengan sains. Maka kalau yang punya jurusan psikolog, ya kita ada program nih di Padepokan Dhamma Dipa Rama ya. Bisa ikut ini Weekend Mindfulness. Jadi di minggu pertama atau minggu ketiga silakan datang. Jadi peserta perempuan punya tempat sendiri, laki-laki juga punya tempat sendiri. Ya maksimal kita bisa terima itu peserta 20 laki-laki, 20 perempuan. Jadi nanti di sana akan lebih paham nih meditasinya, dia belajar mindfulness. Ini bukan ini ya Tribuners, mungkin bukan masuk ke ajaran Buddhisme, tapi lebih ke edukasi. Benar, belajar. Karena banyak kok teman-teman kita yang dari dari UIN, Unisma juga mereka belajar, bahkan teman dari Frater, karena meditasi ini untuk menyehatkan batin kita. Ini lebih banyak ke mana pesertanya? Mahasiswa ya? Banyak mahasiswa, bahkan ya para perumah tangga lah. Kalau kan hidup di masyarakat tuh kan banyak tuh dihadapkan dengan berbagai macam persoalan. Kalau itu kan selalu masuk tuh dalam pikiran kita ya. Kalau itu tidak bisa kita kendalikan, kemarahan muncul, kegundahan hati, kegelisahan. Ini sebenarnya penyakit batin. Nah, penyakit batin ini kita perlu pelajari dulu dari mana sumbernya.
oh kita belum mampu mengendalikan indera-indera itu. Sehingga nanti dalam meditasi kita ajarkan, jadi ayo Anda kenali perasaan Anda, pikiran Anda. Jadi belajar ini universal, jadi tidak ada paksaan itu, tidak. Jadi kita belajar bersama, karena kan kita sesama manusia kan, di situ ada cinta. Cinta ini kita tumbuhkan ya, sebagai perwujudan adanya kami untuk Anda adalah ya kita saling membantu. Ibaratnya kami ada punya program untuk kesehatan mental yang untuk Anda melalui pikiran, silakan Anda bisa ikut, bisa datang. Oke. Di sini karena di ajaran Buddhisme sudah ada ajaran kesehatan mental gitu ya. Ada. Oke. Nah, terkait dengan masalah mindfulness dan meditasi serta ajaran-ajaran bagaimana cara mengontrol faktor yang ada di dalam diri maupun di luar, kan sekarang lagi banyaknya juga ya, mungkin disinggung dari permasalahan tadi ya, kayak banyak mungkin dari mahasiswa yang udah menyerah dalam hidupnya gitu, bisa ya Bante kayak mungkin diajarin. Sangat membantu, karena kan pada dasarnya ketika ya mahasiswa kan kita berpikir mereka kan orang cerdas, orang piawai, tetapi belum tentu loh mereka mampu untuk mempelajari batin mereka sendiri. Banyak tekanan, tuntutan dari keluarga, orang tua, sosial, bahkan mungkin pasangan. Ketika mereka masa-masa kuliah, tuntutan lagi dari perkuliahan, pelajaran. Itu kalau dia belum mampu mengurai permasalahan itu, dia tertekan batinnya. Dia marah terhadap keadaan. Maka di dalam Buddhisme itu ada salah satu sutta ajaran Sang Buddha membahas begini. Puncak dari kemarahan seseorang itu apa? Dia bunuh diri. Oke. Sebenarnya itu apa? Dia belum mampu mengendalikan emosi itu. Maka meditasi ini untuk mengurai permasalahan-permasalahan itu, sehingga dan nanti dia akan mampu lebih memahami bahwa oh ya, saya ini lebih mampu tuh mengendalikan reaksi saya ini. Saya tidak mampu 100% mengendalikan apa yang orang lain lakukan kepada saya, keadaan memperlakukan saya seperti apa. Nah, dengan demikian dengan seseorang berlatih meditasi atau mindfulness itu, dia akan mampu menerima kenyataan dan berdamai dengan keadaan. Oke. Bukankah itu membahagiakan? Iya. Sangat mungkin berarti sangat penting banget ya, kayak ajaran-ajaran universal yang disebarkan gitu. Jadi kami tidak mengklaim bahwa ini punyanya ajaran Buddha saja, tidak. Selama itu bisa menolong semua makhluk, karena kan Sang Buddha sendiri adalah guru para dewa dan manusia, bahkan semua makhluk hidup. Jadi dharma beliau ya universal. Bukan punya milik satu golongan, tidak. Oke. Nah, menurut Bante sendiri tentang, mungkin tadi disinggung juga masalah sedikit tentang percaya bahwa terlahir kembali. Iya. Itu bagaimana konsepnya, Bante? Konsepnya ya. Nah, jadi begini. Kami meyakini tentang namanya punarbawa, kelahiran kembali. Maka hukum karma ini akan mempengaruhi kelahiran kembali seseorang. Sebagai contoh, di realita kehidupan saat ini, ya maaf kata ya, kenapa ada orang yang terlahir miskin, ada orang yang terlahir ya secara tubuh tidak lengkap, begitu ya. Nah, sudah terlahir tidak kaya, punya fisik tidak lengkap lagi begitu. Nah, itu terjadi dari akibat perbuatan karma di masa lampaunya orang tersebut. Nah, jadi ada kitab ulasan yang menjelaskan lebih rinci sekali, itu adalah Kama Vibhanga Sutta. Nah, bagaimana seseorang juga kok terlahirnya tidak rupawan, ada yang rupawan. Nah, itu juga dipengaruhi dari akibat-akibat perbuatan yang dilakukan di masa lampau. Nah, maka sebenarnya konsep kami di dalam Kama dan Punarbawa itu adalah kita ini arsitek kehidupan kita. Jadi kenapa kita bisa lahir miskin saat ini? Oh, dulu dia tidak pernah beramal, dia tidak pernah berderma, sehingga karena kepelitannya dia itu tidak mau berbagi. Nah, karena hasil daripada pemberian itu adalah seseorang memperoleh kekayaan. Jadi makanya sekarang kenapa kok ada yang bisa lahir di keluarga yang kaya raya sekali, ada yang dari keluarga miskin. Jadi di dalam konsep Kama dan Punarbawa itu kita akan paham nanti sebab dan akibatnya. Jadi tidak ujuk-ujuk plak begitu saja, tidak. Ada sebab-sebabnya. Sebagai contoh, kenapa saya bisa hadir di sini? Diundang kan? Iya. Itu ada sebab akibatnya. Oke. Pertama, Mbak Dita ngundangnya Pak Suwono. Pak Suwono merekomendasikan saya. Kita atur jadwal. Nah, hukum Kama dan Punarbawa itu juga akan memiliki sakut paut dengan Paticcasamuppada namanya, hukum sebab akibat. Oke, berarti balik lagi Ada, ya. jadi tidak ada sesuatu yang ujuk-ujuk terjadi begitu saja, tidak. Pasti ada sebab-sebab lainnya. Karena semua yang terjadi pasti ada sebab akibatnya. Kita ketemu dengan orang tua saja pun ada hubungan karma dengan di masa lampau. Kalau kita boleh memilih, saya lebih baik lahir di luar negeri lah, lebih happy kan kemajuannya. Tapi kok kita bisa lahir di Indonesia dengan ketemu keluarga yang sekarang, ya itu masih memiliki hubungan karma di masa lampau. Kalau untuk perhitungan sebab akibat itu untuk
setiap detik gini berarti ada sebab akibatnya gitu Ada, ya, selama begini. Jadi misalnya kita ingin menciptakan kebahagiaan, kita harus melakukan sebab dulu. Sebabnya apa? Lakukan perbuatan baik. Jadi kebahagiaan adalah buah dari perbuatan baik. Maka ketika kita berpikir baik, berucap baik, bertingkah laku baik, nah itu akan mengkondisikan kebahagiaan. Tapi begitu kita berpikir buruk nih, ucapan kita memecah belah, menghasut orang lain, perbuatan kita menjelekkan makhluk lain, ya penderitaan ini akibatnya. Oke. Jadi harus menciptakan sebab-sebab dulu. Maka jika seorang mendambakan kebahagiaan setelah kematian, berbuat baiklah. Oke. Tanpa perbuatan baik, mustahil bisa Sebenarnya mendapatkan sejajar kebahagiaan. gitu ya, Iya. Oke. Jadi ibaratnya kebaikan itu tiket menuju apa? Menuju surga, menuju alam bahagia. Oke, mungkin untuk yang terakhir kali, Iya. pertanyaan terakhir untuk sebelum menutup podcast di hari ini, mungkin ada pesan-kesan untuk Bante sebagai seorang Bante yang di Iya. Padepokan Dhamma Dipa Arama Batu, untuk tribuners yang ngelihat, Iya. sepatah dua kata mungkin. Oke, untuk para sahabat Tribuners, jadi Padepokan Dhamma Dipa Arama menjadi salah satu pusat pelatihan, pembelajaran. Nah, maka tadi juga menyampaikan bahwa ada kegiatan kami Weekend Mindfulness, silakan datang, bertanya dulu, berkonsultasi silakan. Kami juga terbuka untuk umum. Jadi yang penting nanti konfirmasi, misalnya ada kunjungan nih dari sahabat Tribuners dari Kota Malang atau dari kota sekitarnya dengan berapa peserta? Oh, 20 laki-laki, 5 perempuan, mau menginap silakan. Oke. Jadi kalau mau menginap berarti pilih waktunya di minggu kedua dan minggu keempat. Karena kan minggu pertama ketiga kan digunakan untuk latihan Oke. mindfulness itu. Nah, maka ayo sebagai wujud cinta terhadap diri sendiri itu kita harus mempelajari kebaikan-kebaikan, bahwasanya kebahagiaan atau penderitaan ini itu kita sendiri yang punya peranan besar sekali untuk menciptakan kebahagiaan atau penderitaan itu. Maka dharma yang diajarkan Sang Buddha itu universal. Bagaimana kita mengarahkan diri kita pada hal yang baik ya, mencegah diri kita berbuat buruk, dan ayo kita mensucikan hati dan pikiran kita. Melalui apa? Ya kontemplasi diri, bahasa umumnya ya, kontemplasi diri, lalu meditasi, ataupun dengan praktek sederhananya mindfulness, begitu. Oke, baik, terima kasih Bante Karunasilo udah hadir di podcast program Malang Live kali ini. Mungkin untuk topik-topik yang lebih menarik kita bisa bicarakan untuk podcast yang lebih lanjut ya Bante. Nah Tribuners, terima kasih sudah menonton podcast kita kali ini bersama saya Dita Octavia sebagai host. Mungkin kita akan bertemu lagi di sesi selanjutnya dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.